Saya itu aslinya penjual sayuran di pasar. Saat itu mungkin omset penjualan saya di pasar masih lumayan tinggi. Yang tadinya omset saya 7 juta, 8 juta per hari, sekarang tidak mencapai 700.000. Satu hari paling hanya sekitar 300.000. Karena saya sudah terlanjur nyekolahin anak-anak saya di tempat yang bonafit dengan biaya yang lumayan tinggi kayak gitu. Semakin kesini dari usaha konvensional saya tidak bisa membiayai anak-anak saya sekolah. Kalau mau tes, saya harus ketemu kepala sekolah untuk minta keringanan untuk bisa turun kartu tesnya karena memang saya masih ada tunggakan. Saya tadinya awalnya ke pasar itu pagi sampai sore, kemudian untuk dapat penghasilan yang lebih saya tambahin jamnya. Jualan nyampe pagi, artinya 24 jam pun sudah saya lewatin. Kok yang lain sepertinya santai, duduk, diam, kayak gitu, tidak terlalu banyak aktivitas, tapi mereka punya penghasilan yang tinggi. Begitu Mbak Leli datang ke rumah saya menawarkan sebuah produk, saya juga masih angkuh, saya hanya beli produk untuk orang tua. Jadi saat saya nungguin bapak saya kemudian sakit itu 3 bulan di atas kasur, tidak bisa ngapa-ngapain, nggih. Biasanya itu BAB-nya harus dibersihin, diambilin kayak gitu kalau bapak mau BAB kayak gitu kan. Tapi alhamdulillah pakai produk kita langsung keluar, BAB-nya lancar seperti itu. Di masa hidupnya terakhir jadi bapak alhamdulillah berasa nyaman. Yang tadinya tidurnya nggak bisa, samparannya kakinya nggak bisa lurus, setelah minum produk kita samparannya kakinya jadi lurus kayak gitu, bisa tidur benar-benar lurus di atas kasur seperti itu. Tapi mungkin kemudahan itu datang dari restu orang tua. Diawali saya hanya jualan produk, menguji kualitas produk saja. Tapi begitu tahu kualitas produknya bagus, saya gimana sih caranya? Saya harus belajar, saya harus tahu sistem yang baik dan benar, saya harus sukses di usaha ini. Mungkin Bu Leli tahu betul gimana keluarga saya menjalankan usaha ini tanpa restu suami sama keluarga saya. Mereka mengatakan bahwa bisnis ini halu, buang waktu, sia-sia. Tapi saya semakin terpacu, adrenalin saya semakin terpacu. Saya harus sukses di usaha ini, apapun itu. Walaupun saya harus naik turun kendaraan umum, karena suami nggak mau nganterin, anak-anak saya butuh biaya. Daripada saya harus ke luar negeri, tidak ketemu anak-anak, saya lebih baik jalankan usaha ini walaupun ditentang oleh banyak orang. Oleh suami kemudian dipanggilin Pak Ustadz untuk menasihati saya, memperbaiki diri saya. Mungkin niat suami itu baik, tapi setelah beliau menyampaikan uraian, saya kembali mengatakan ke Pak Ustadz bahwa ini suatu kebutuhan hidup. Artinya saya harus bertarung membantu perekonomian suami saya. Kemudian saya mulai ceritakan bisnisnya ke Pak Ustadz. Apakah saya salah Pak Ustadz kalau saya berbagi manfaat produk, menyampaikan tentang informasi kesehatan, dan saya juga memotivasi teman-teman untuk bisa punya semangat, nilai juang yang tinggi supaya mereka sukses seperti saya. Akhirnya di situ Pak Ustadz mulai tertarik dengan usaha saya. Selain jadi Ustadz, beliau juga di rumah banyak orang yang datang untuk berobat. Dan akhirnya beliau juga istrinya sakit, pas itu punya keluhan saraf kejepit. Pak Ustadz beli satu, alhamdulillah istrinya cocok dengan produk kita, kesemutannya hilang. Kemudian di situ mulai Pak Ustadz belajar tentang sistem. Akhirnya dia mengembangkan dan bahkan sampai sekarang jaringannya sudah sangat luar biasa. Beliau sudah menikmati sistem usahanya, sudah bisa mendapat hasil dari penjualan produk-produknya kayak gitu. Itu halal hukumnya. Halal bagi seorang perempuan itu bekerja keras itu dibolehkan, kecuali kalau suami itu melarang
dan segala macam kebutuhan sudah ditanggung oleh suami, itu nggak masalah. Tapi kalau misalnya dari suami juga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga juga harus membutuhkan biaya yang sangat besar, agama tidak melarang istri untuk membantu seorang suami. Jadi kita juga minta izin dengan suami, dan suami juga mestinya harus lapang dada. Jangan berpikiran yang sempit, sepanjang itu tidak melanggar tuntunan agama. Insya Allah Allah ridho, insya Allah. I remember the day, even wrote down a day that I felt for you. Tapi memang doa orang tua itu luar biasa. Alhamdulillah setiap kali saya mau presentasi, saya pasti pamit ke Bapak. Doain ya Pak, saya selalu yang diucapkan doain ya Pak. Saya dapat mobil. Mobil itu betul-betul impian Bapak. Nyampe Bapak mau meninggal itu matur, Bapak punya uang 9 juta dah buat ambil mobil kamu ya dah gitu. Buat DP mobil, aku udah nggak bisa hutang Pak. BI checkingku sudah jelek dan belum nyampe 40 hari Bapak meninggal. Sudah ada keputusan dari perusahaan bahwa saya dapat mobil. Kalau memang Bapak masih ada, saya bisa bawa Bapak muter-muter. Tapi bagaimanapun juga sampai saat ini, sampai detik ini saya bersyukur bahwa apa yang saya capai saat ini adalah doa Bapak saya. Karena beliau luar biasa. Alhamdulillah, tidak butuh waktu lama untuk dapatkan mobil di perusahaan ini. Saya hanya 73 hari dapat mobil. Impian saya, doa-doa anak saya, doa bapak saya terwujud. Kemudian setelah mobil turun, semua merasakan bisa mengatakan alhamdulillah. Suami sempat bangga, anak-anak saya masih kecil, mereka ke depan masih sangat butuh biaya banyak. Artinya saya harus bisa membiayai pendidikan anak-anak saya sampai ke mereka yang inginkan seperti itu. Insya Allah saya hanya butuh waktu 2 tahun untuk mengembangkan usaha ini secara maksimal. Saya minta restu ke suami saya, ke keluarga saya. 2 tahun ke depan saya bisa membahagiakan mereka lebih dari apa yang mereka bayangkan saat ini. Mungkin dulu memang mobil itu impian saya, tapi sekarang rasa bersyukur saya adalah ketika melihat teman-teman di lapangan, orang yang beli produk saya merasa terbantukan oleh kualitas produk saya. Rasa terima kasih mereka itu melebihi pencapaian mobil yang saya dapat. Sistemnya bagus, perusahaannya bagus, produknya jauh lebih bagus lagi. Slow dance on a new 73 hari saya dapat mobil, bonus juga sekarang sudah alhamdulillah, sudah harian kayak gitu. Kemudian saya juga sudah punya penghasilan tetap setiap bulannya, hutang-hutang saya mulai terbayarkan. Memang perjuangannya luar biasa karena memang saya pertama jualan laris dapat mobil gratis. Karena sekarang sudah ada bukti, sudah banyak bukti, sudah banyak kesaksian, produk pun sudah teruji. Artinya mereka harusnya jauh lebih sukses ketimbang saya, dan waktunya harus kurang dari 2 bulan. Untuk menjadi sukses itu bukan hal yang mudah, tapi buat saya kalau kita tidak sukses itu lebih sulit lagi seperti itu.